Selamat datang kembali teman-teman di sesi kita yang berikutnya, di mana di sesi ini kita akan melanjutkan bagaimana hacking your career. Kalau sebelumnya kita sudah melihat bagaimana ya kita bisa meningkatkan performance kita atau kinerja kita, nah kali ini kita akan melihat bahwa performance atau kinerja itu sifatnya harus konsisten. Nah, konsisten itu artinya apa? Memang harus selalu ya bisa kita perlihatkan dalam karir kita, dalam pekerjaan kita. Nah, karena itu kita akan belajar yang namanya consistency hacking. Nah, consistency hacking ini yang pertama, nah, kita perlu sadar bahwa kalau kita ingin meningkatkan performance kita secara konsisten, nah, secara terus-menerus, maka kita harus mengembangkan kompetensi kita. Nah, teman-teman di sini mungkin pernah dengar ya kata kompetensi. Kompetensi itu apa sih? Kompetensi adalah bagaimana kita mengembangkan diri kita dari 3 hal. Yang pertama adalah dari sisi knowledge kita, yang kedua dari sisi skill kita, dan yang ketiga adalah dari sisi attitude kita. Jadi ya mengenai pengetahuan kita, keterampilan kita, dan juga sikap kita. Nah ini yang selalu harus berkembang ya setiap harinya, ya sehingga kita bisa lebih konsisten lagi. Ya. Nah, kenapa kita perlu membangun kompetensi ini? Ada 3 alasan nih teman-teman. Yang pertama adalah ya kita perlu sadar bahwa saat ini makin besar, makin banyak, dan makin cepat perubahan yang terjadi di luar yang kemudian bisa berakibat pada turunnya performance kita, turunnya kinerja kita. Nah, kalau kita tidak punya skill, ya knowledge, attitude yang baik, ya yang terus diasah, yang terus berkembang, maka begitu terjadi sesuatu di luar sana, kompetisi ataupun perubahan-perubahan pasar, ya kita akhirnya menjadi orang yang kurang mampu memberikan kinerja yang baik untuk perusahaan. Yang kedua, ya ini adalah bentuk affirmation to yourself. Artinya apa sih? Bentuk penghargaan ke diri kita sendiri. Bahwa karena saya menghargai diri saya ingin terus berkembang, nah maka saya terus belajar, ya meningkatkan knowledge, skill, dan attitude saya. Dan berikutnya adalah dengan kita punya kompetensi yang semakin baik, ini adalah next jump for your career. Ya, kita akan semakin mudah untuk meningkatkan ya, level karir kita. Ya, kalau di sini teman-teman mungkin yang ikut, ya, yang mendengarkan ini, yang menyaksikan ini adalah saat ini posisinya adalah sebagai staff. Nah, kalau kita ingin naik ke level berikutnya, kita ingin jadi supervisor, kita ingin jadi manager, dan seterusnya. Maka mau tidak mau kompetensi itu harus selalu kita tingkatkan. Nah, bagaimana build kompetensi? Untuk membangun kompetensi teman-teman, ya rumusnya adalah learn, relearn, dan unlearn. Nah, apa sih? Learn itu paling simple ya, kita belajar. Kita belajar secara terus-menerus melalui pembelajaran yang formal di organisasi kita, atau kita bisa juga melalui pembelajaran yang informal, ya, yang sebelum-sebelumnya teman-teman sudah pernah dapat ya di sesi-sesi sebelumnya. Nah, tapi yang kadang-kadang kita suka lupa adalah relearn dan satu lagi unlearn. Nah, relearn ini apa? Kita belajar lagi dengan mengulang apa yang sebenarnya kita sudah tahu, tapi kita ulang lagi agar kita semakin tahu tentang hal tersebut. Nah, yang berikutnya adalah unlearn. Unlearn ini artinya kita yang membuang ya, yang sudah pernah kita pelajari ya dengan hal baru yang memang lebih sesuai dengan kebutuhan karir teman-teman saat ini, kebutuhan perusahaan teman-teman saat ini. Ya, unlearn ini paling sulit teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita sudah tahu sesuatu, kita anggap hal itu adalah hal yang paling benar. Padahal dengan adanya perubahan di luar sana, belum tentu apa yang kita anggap paling benar itu memang yang benar saat ini. Skill kita, ya misalnya saya bisanya A. Nah lalu kita terus-menerus mengembangkan A, padahal mungkin di luar sana, ya skill B itu lebih dibutuhkan dibanding skill A. Kalau kita tidak mau ya belajar skill B ini, maka tentu saja kita akan ketinggalan. Nah, prinsip inilah yang teman-teman kita harus miliki bersama. Learn, ya, kemudian relearn, dan unlearn. Nah, masuk ke berikutnya. Untuk kita dapat lebih konsisten dalam pekerjaan kita, teman-teman perlu lead yourself and lead your team.
Ya. Nah, lead yourself ini ya kenapa dibutuhkan ya, dan kenapa juga lead others juga dibutuhkan agar teman-teman bisa konsisten. Lead yourself ya ini artinya teman-teman mengingatkan ke diri teman-teman bahwa you need you. Ya, teman-teman butuh ya diri teman-teman untuk memimpin agar bisa berubah, agar bisa belajar. Ya. Kemudian you also need others. Kita ketika melakukan pekerjaan, kita membutuhkan orang lain untuk mensupport kita. Nah, kita bisa lebih konsisten dalam menunjukkan kinerja kalau kita tahu bagaimana kita bisa membawa tim kita yang mendapatkan hasil-hasil yang lebih baik lagi. Nah, main questions, pertanyaan yang paling utama teman-teman harus jawab kalau bertanya ke diri sendiri. Ya, am I on the right track? Nah, itu pertanyaan besarnya teman-teman. Apakah saat ini teman-teman berada dalam karir yang sesuai dengan track, dengan pemikiran, dengan planning yang teman-teman sudah punya? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu teman-teman, misalnya, am I doing the right thing ya, with this work? Lalu, how my time spent to achieve my KPI? Ya, lalu ya misalnya does my competency enough for now? Nah, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya lagi yang teman-teman bisa lihat ya bahwa inilah pertanyaan yang harus dijawab agar tahu apakah you are on the right track dalam pengembangan karir. Lead others. Nah, yang berikutnya ini kita sekarang harus bisa jawab, am I driving my team to achieve bigger goals? Bener nggak nih teman-teman kalau saat ini posisinya sudah punya tim, ya berapa orang bekerja sama dengan teman-teman dalam satu tim, apakah teman-teman sudah lead your teams ya untuk dapat menunjukkan kinerja yang semakin baik dari hari ke hari? Pertanyaan yang harus dijawab misalnya ya tentang what should I pay attention to when leading my team? Apa sih yang tim saya butuhkan? Ya, apa sih yang tim saya inginkan? Ya, agar kita sama-sama bisa meningkatkan performance kita. Ya. Kemudian, does my leadership shows ya or only my management skill? Kalau teman-teman memimpin sebuah tim, nah PR-nya itu bukan cuma sekedar your management skill, tapi your leadership skill. Ya. Nah, teman-teman di sini biasanya kita melihat bahwa leadership skill itu lebih sulit untuk kita tunjukkan, untuk kita buktikan dibandingkan management skill. Ya, apakah misalkan teman-teman bisa menginspirasi anggota tim lainnya? Apakah teman-teman bisa membuat anggota-anggota tim lainnya yang itu sepakat untuk bekerja ya untuk dapat meningkatkan performance ya bagi seluruh orang-orang dalam timnya teman-teman. Nah, ini PR-PR ya pertanyaan-pertanyaan yang tentunya ya perlu dijawab, dan kalau memang jawabannya belum, artinya maybe ya saat ini belum konsisten dalam menunjukkan kinerja. Ya. Dan part berikutnya, agar kita bisa konsisten, kita harus nurturing emotional intelligence. Ya. Nah, kita harus sadar bahwa ketika kita bekerja setiap harinya, kita dihadapkan pada berbagai macam permasalahan yang kemudian dapat membuat kita menjadi orang-orang yang very emotional. Nah, kita melibatkan emosi kita dalam kita melakukan pekerjaan. Nah, ketika kita gagal mengatur emosi kita, misalnya kita jadi cepat marah, kita jadi kecewa dengan begitu cepatnya, ya, atau kita menjadi orang-orang yang kalau bahasa sekarang tuh baperan gitu, ya. Nah, akibatnya apa? Kita jadi gagal untuk berpikir secara lebih clear, ya, dan kita juga jadi gagal untuk memutuskan, ya, membuat keputusan-keputusan yang wise, yang bijak, gitu. Ya, karena keputusan kita dan tindakan kita adalah tindakan emosional, teman-teman. Nah, bagaimana ya kita mulai mengatur emotional intelligence kita? Yang pertama adalah kita harus sadar bahwa di luar sana, di tempat kerja kita, di organisasi kita, ada yang namanya toxic people, ada yang namanya toxic behavior, dan juga toxic relationships. Ya, toxic people ini adalah orang-orang yang misalnya ya di tempat kerja teman-teman yang bilang bahwa udahlah hari ini gak usah kerja ya,
udah kita males-males aja, udah hari ini kita ya segini aja lah pekerjaan kita, ya hari ini bos nggak masuk, nah, waktunya kita main-main. Nah, hal itu adalah toxic people yang mengajak teman-teman untuk melakukan tindakan yang kemudian merusak konsistensi dalam mendapatkan kinerja yang kita inginkan. Toxic behavior juga sama, teman-teman. Are you aware? Ya, mungkin teman-teman sendiri punya toxic behavior. Ya, contohnya, ya, teman-teman ini secara tidak sadar, misalnya kalau waktu sudah menunjukkan jam 3 sore, maka teman-teman ya tiba-tiba selalu menganggap bahwa diri saya sudah tidak bisa bekerja lagi jam 3 sore, sudah capek, ya, sudah enough for me. Nah, padahal mungkin saja itu adalah sugesti yang teman-teman berikan ya ke pemikiran teman-teman sendiri, ya, atau toxic behavior yang dibawa oleh orang lain. Nah, ini juga ya teman-teman perlu realize ya bagaimana behavior orang lain ternyata bisa mempengaruhi kinerja kita. Kemudian toxic relationships. Nah, ini relationship dengan rekan kerja. Kalau ada rekan kerja yang kemudian menghambat kinerja teman-teman, tentu perlu dibicarakan bersama. Ya, karena kita di dalam tim, di dalam organisasi pasti punya relasi antar kolega, dan ini satu hal yang harus kita selalu aware bagaimana relasi ini berjalan. Apakah sudah saling mendukung, apakah positif, atau relasinya malah saling menjatuhkan satu sama lain. Nah, kemudian ya kalau teman-teman di sini merasa bahwa ya you are in the wrong emotional stance, ya teman-teman ini lagi dalam kondisi emosi yang kurang baik, maka langkahnya adalah pertama teman-teman perlu acknowledge ya teman-teman tidak dalam kondisi emosi yang baik. Kemudian say it, ya teman-teman perlu utarakan itu dan get out from it. Ya, keluar dari kondisi emosi yang lagi negatif. Ya, kalau teman-teman tidak sadar kondisinya lagi negatif, teman-teman menceritakan hal yang very negatif, nah teman-teman akan terkena dampaknya pada kinerja. Ya, jadi acknowledge saat ini saya sedang punya pemikiran negatif, say it. Ya, teman-teman mungkin bisa katakan kepada kolega, sorry ya, boleh ya saya misalkan take 15 minutes, ya. Keluar dulu sebentar, karena apa? You are in a negative ya, emotional stance saat ini, ya, dan get out from it. Jangan buat keputusan saat teman-teman sedang dalam emosi yang berlebihan, ya, sedang apalagi emosi yang negatif. Nah, jadi konsistensi hacking ini kita bicara how to build your competency, kita bicara tentang pentingnya kita belajar leading yourself dan leading teman-teman, ya, leading your team, dan nurture your emotional intelligence. Kalau tiga-tiganya teman-teman lakukan, maka performance itu akan menjadi lebih konsisten. Performance yang konsisten inilah yang akan membuat ya, teman-teman karirnya akan jauh lebih baik lagi. Ya, so it's not just about kinerja 1-2 kali, tapi kinerja yang baik seterusnya. Ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita bertemu lagi di sesi kita berikutnya. Terima kasih.